belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Masih semangat belajar? Masih, Bu. Masih lah ya. Iya. Oke, baik. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Baik. Boleh? Boleh. Boleh. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Ada siapa yang tidak hadir? Novita. Apa keterangannya? Izin, Bu. Menemani orang tua di rumah Ronaldo sakit. kenapa Desi? Sakit, Ronaldo. Sakit apa Ronaldo Desi? Nggak tahu. Kecelakaan ada. Messi, Bu. Ya, Messi, Bu. Jatuh. Dia salah, Bu. Oke, dua orang yang tidak hadir. Messi, Bu. Siapa? Messi. Messi kenapa? Olimpiade, Bu. Izin. Olimpiade. Iya, udah ada surat nih. Iya, Iya, Bu. Olimpiade ya. Iya. Tiga orang yang tidak hadir. Iya, Bu. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Tentang pengertian teks tanggapan, Bu. Baik, benar, pengertian teks tanggapan. Dina masih ingat apa itu teks tanggapan? Masih ingat sedikit-sedikit, Bu. Boleh? Teks tanggapan adalah teks yang memberikan saran, kritik terhadap sesuatu, Bu. Oke, baik, benar. Ada yang lain? Apakah sama semuanya? Sama. Oke, sama. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan fokus terhadap struktur teks tanggapan. Adapun kompetensi dasarnya yang pertama 3.8 yaitu menelaah struktur dan kaidah pembahasan teks tanggapan. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa mampu menelaah struktur dari teks tanggapan berupa temanya lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya dalam bentuk didengar atau dibaca. Itu tujuannya. Oke, sebelumnya sudah tahu apa saja struktur teks tanggapan? Belum, Bu. Belum? Belum dibaca bukunya? Belum. Oke. Maaf ya, Bu. Iya. Oke, kita lanjut. Terdapat 3 struktur teks tanggapan. Yang pertama apa? Resum. Resum. Yang kedua? Kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga? Penilaian keseluruhan. Ya, itu dia 3 struktur teks tanggapan. Apa itu resum? Bagian awal teks yang berisi pernyataan umum tentang persoalan yang disampaikan penulis. Oke, baik. Resum itu adalah bagian awal teks yang berisi pernyataan umum terhadap sesuatu yang akan kita tanggapi. Yang kedua, yang kedua, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kekurangan ini terdapat pada bagian tengah teks tanggapan yang berisi tentang alasan kita mendukung atau alasan kita menolak tentang sesuatu yang akan kita tanggapi. Dan juga kelebihan dan kekurangan ini juga dapat berisi identifikasi dan klasifikasi dari objek yang kita tanggapi. Yang ketiga, penilaian keseluruhan atau penegasan ulang. Biasanya pada teks tanggapan itu terletak pada bagian akhir yang berisi tentang penegasan ulang terhadap apa yang sudah kita lakukan pada resum dan kelebihan kekurangan. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Oke, bisa. Selanjutnya Ibu beri contoh. Nih, contohnya yaitu tentang teks tanggapan yang berjudul Pantun sebagai Identitas Diri Orang Melayu. Karena kita hidup di bumi Melayu, Pekanbaru Melayu bukan sukunya mayoritas? Iya, Bu. Iya. Banyak, Bu. Nomor 2. Apa? Suku Melayu banyak nomor 2. Iya, baik, benar. Pantun, apakah di sini pernah mendengar pantun? Pernah, Bu. Pantun jarjit, Bu. Hah? Pantun jarjit. Pantun jarjit. Aduh. Pantun. Sudah ada yang bisa mengucapkan pantun, berbicara pantun? Pantun. Jarjit itu, Bu. Oke, di sini terdapat teks tanggapan oleh Hedri Purnomo, BNPB Tanjung Pinang. Oke, di sini terdapat 3 paragraf. Pantun merupakan identitas diri kehidupan masyarakat Melayu, termasuk alam pikiran dan perasaan, pandangan hidup dan kepercayaan serta adat istiadat. Perlu kita ketahui ciri-ciri estetik pantun sebagai karangan terikat pada aturan persajakan tertentu. Pantun memiliki kekhasan. Dia terdiri dari sampiran dan isi. Pada paragraf pertama
ketiga Penilaian keseluruhan. penilaian keseluruhan. Jadi ini bisa dibilang kesimpulannya dari paragraf 1 dan kedua. Oke, sejauh ini dengan contoh tersebut apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Kalau dikasih latihan bisa Bisa, mengerjakan? Bu. Oke, bisa. Oke. Di sini Ibu memiliki sebuah teks tanggapan yang bertemakan tentang keragaman budaya. Bentar ya. Keragaman. Permisi bentar ya Bu ya, silakan Dina. Keragaman budaya. Ini sudah duduk berkelompok? Sudah, Bu. Sesuai dengan yang sudah diberikan? Iya, Bu. Semangat ya. Iya, Bu. Biar Iya, dulu. Biar bisa ngalamin Dina, Bu. Iya. Apa? Itu ada Dina, Bu. Kita juara kelas, Bu. Oh, Dina. Iya bagus dong kalau bersaing untuk apa? Iya kan, Bu. Iya. Juara. Iya. Ya. Itu diidentifikasi ya teksnya. Identifikasi apa saja struktur teks tanggapan yang ada. Teks tanggapannya apa berjudulnya? Judulnya Jangan curi permata Permata kami. Nah, ada apa tuh? Permata yang dimaksud itu apakah benar-benar permata atau yang lain? Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Oke, Bu. Ibu, ini kelebihan dan kekurangannya boleh dalam bentuk apa? Boleh ditentukan aja misal resume itu paragraf beberapa, ditentukan aja ya. Terima kasih, Bu. Iya. Next itu. Iya. Berarti kita dia iya. Itu bisa. Kan itu boleh tanda ya? Iya. Ya udah tanda ini. Ada apa itu? Apa lagi? Bu, udah siap, Bu. Ya sebentar ya. Iya, Bu. Ada yang belum siap. Siap, Bu. Dina lampunya dirapikan. Kenapa kita jangan lupa? Setelah ditentukan strukturnya juga dituliskan apa isi informasinya, ya kan? Tinggalnya. Iya, kurang. Tentukan. Ini banyak. Teks tanggapan ini memiliki 5 paragraf ya nak? Ada 5 paragraf jadi ditentukan yang mana? Udah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah siap? Nanti sedikit lagi, Bu. Oh, sedikit lagi. Kita tunggu teman yang lain dulu ya, biar dia ngecek. Ini, Bu. Udah, Bu. Udah. Sudah? Sudah? Oke, baik. Kumpulkan, Bu. Jangan dulu, kita bahas dulu. Oh, Baik, boleh. bahas dulu ya. Oke, Ibu minta Dewi ya. Perwakilannya ya. Assalamualaikum
kita struktur teks tanggapan. Yang bisa? Silakan Sarah. Struktur itu ada 3 Bu, ada Iya. resume, kelebihan dan kekurangan, terakhir penilaian. Oke, ada 3 ya. Yang pertama resume, yang kedua kelebihan dan kekurangan, yang ketiga penilaian keseluruhan. Jadi apabila nanti anak-anak ibu semuanya diminta menuliskan sebuah teks tanggapan, maka tulislah sebuah teks tanggapan itu sesuai dengan strukturnya. Karena apabila tidak sesuai dengan strukturnya, maka bisa dikatakan bahwa teks tanggapan tersebut tidak memenuhi persyaratan menjadi sebuah teks tanggapan. Oke, baik. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan. Jadi setelah pembelajaran ini coba dibuka bukunya, dibaca apa saja kaidah kebahasaan yang terdapat